Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini lokasinya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal,
Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini lokasinya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan nih kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka tajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23,
diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini,
Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya, kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum.
Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya, kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka tajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP,
serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam.
Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah.
Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini lokasinya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya.
Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, dua teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya, kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai,
Pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, dua teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali,
yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka tajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut.
Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat kembali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Bekasi ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23,
warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Untuk udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya, kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka tajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius.
Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD. Sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban.
Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang pergi. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian,
Korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan,
Disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi dua sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila, yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya,
Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi.
Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Untuk udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam,
mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan,
Kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup mereka dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang,
Kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Bekasi ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian.
Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi,
Semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal
meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher
dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita
dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka.
Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang,
di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta untuk data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan nih kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu aja Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan nih Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan nih kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu aja Pak ya. Ya, makasih. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nih tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Nasir? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Nasir? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu aja Pak ya. Ya, makasih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Semuanya Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan nih kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Konas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu aja Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta untuk data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Nasir? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya kawan-kawannya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nih tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Kasih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, makasih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, soal bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk? Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Nasir? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk.
Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan itu masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya.
Guru, ada PNS, ada nasi tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan nih kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Toto udah lama tinggal di sini. Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, makasih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke, tuan. Bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan itu masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Itu aja Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Nasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah, kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah di sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke, Tuan. Bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Semuanya Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke, Tuan. Bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nih tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak Masih? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Sempit. Oke tuan. Bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korbannya Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ya Mas? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan nih kondisi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nih tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, masih. Ini tinggal sendirian korban Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Kalau tusukan ya Pak? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara Bapak terkait kejadian ini Pak, yang kita dapati Pak. Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya. Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, sip. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Temuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan ekonomi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama nggak tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya. Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi. Saat tiba di rumah korban, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan sedikit terbuka. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan Mareta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Kondisi rumah pun tampak berantakan. Dia tadi lagi teleponan, kemudian ada suara ribut, juga ada suara minta tolong. Kami dihubungi oleh temannya yang khawatir. Saat datang, kondisinya sudah seperti itu, jelas kedua teman korban. Melihat kondisi tersebut, Aisyah dan Nabila langsung meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian. Keduanya mengaku sangat terpukul tak menyangka sahabat mereka meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Apalagi, semasa hidup Mareta dikenal sebagai pribadi yang baik. Seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Dwi Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Pak Kasih? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit.
Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, dan masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, Ini tinggal sendirian korban Pak? untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta tuh data-datanya. Oke tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Wanita muda di Rejang Lebong, Bengkulu tewas bersimbah darah, tubuh penuh luka sajam. Penemuan jasad seorang perempuan muda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug, pada Selasa, 10 Juni 2025, siang diduga korban pembunuhan. Korban bernama Mareta, 23, diduga dibunuh karena ditemukan dalam kondisi penuh luka. Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke RSUD Rejang Lebong untuk keperluan autopsi dan visum. Sementara itu, di lokasi kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mareta ditemukan dalam kondisi meringkuk di dekat jendela ruang tamu, dengan tubuh dipenuhi luka akibat senjata tajam. Diperkirakan terdapat sekitar 11 tusukan. Saat kejadian, korban diketahui sedang seorang diri di rumah. Ia pertama kali ditemukan oleh 2 orang temannya. Sebelum kejadian, Mareta sempat melakukan panggilan telepon dengan salah satu temannya. Dalam percakapan tersebut, terdengar suara keributan yang membuat sang teman merasa khawatir. Saat kami sampai, pintu sudah terbuka dan dia sudah tergeletak penuh luka, ujar Nabila dan Aisyah, 2 teman korban. Lurah Dwi Tunggal, Kambali, yang datang ke lokasi setelah mendapat informasi, menyatakan belum mengetahui secara jelas kronologi kejadian tersebut. Pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, singkat Kambali. Motif pembunuhan perempuan muda bernama Mareta, 23, warga RT 2 RW 1 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Selasa, 10 Juni 2025, masih misterius. Dugaan kuat, Mareta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, OTD, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Menurut kesaksian salah satu temannya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara keributan, disusul teriakan korban yang meminta tolong. Seketika, teman yang mendengar teriakan itu menghubungi 2 sahabat lainnya, Aisyah dan Nabila yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Mareta, untuk memastikan kondisinya. Aisyah dan Nabila segera menuju ke lokasi.